107.3 FM, The Future is Ours. Balik lagi sama aku Mariana Putri, yang pastinya host yang paling keren, paling kece di Biga. Iya, bukan semua kece, tapi ya untuk project ini aku lah ya. Bagaimana kamu suaranya? Oke, selamat datang di Suara Mahasiswa Merdeka. Di sini tempatnya mahasiswa bebas bersuara. Yes, hari ini aku nggak sendirian, aku bersama dengan tim Imapala, UKM dari UKM Imapala. Boleh dong perkenalan dulu. Dari mana? Cap cip dulu. Dari Patuh. Oke, dari ketumnya langsung. Boleh dong Kak? Nama saya Rian. Sapaan akrabnya biasanya di Imapala itu ada nama lapangan. Ya, biasa dipanggil Kopler. Kopler. Ya, saya di Imapala sebagai ketua umum. Ketua umum. Nanti kita bahas histori dari Kopler itu ya. Oke. Terus kamu namanya siapa Kak? Oke, perkenalkan nama saya Putri, panggilannya Putri. Putri. Saya di Imapala menjabat bendahara. Bendahara. Waduh, keuangan, finance itu urusannya bendahara. Terus ada nama lapangannya? Oh, enggak ada. Enggak ada. Aman. Anak baik-baik soalnya. Oh, anak baik. Oh, berarti yang punya nama lapangan ini tidak baik. Tidak baik. Oke, nanti kita tanya histori dari nama-namanya. Kakak sebelah sana yang manis. Perkenalkan saya Ino. Nama lapangannya tidak ada karena histori di lapangan itu lebihnya ke tidak ada, karena kita itu lebih ke anak baik-baik, tidak ada kendala sama sekali. Berarti anak Kecuali yang lapangan ini dua. iya. Berarti labelnya anak yang tidak baik. Iya, benar sekali. Banyak ulah. Oh, banyak ulahnya. Banyak ulah tingkahnya, begitulah. Akhirnya dikasih nama, ada yang nama Bisu, ada nama Kopler. Waduh. Kalau dua ini tidak ada nama lapangannya. Yang terakhir, kakaknya boleh dong kenalan dulu. Baik, terima kasih. Nama saya Faisal, nama lapangan Bisu. Jadi nama lapangan itu bukan, saya klarifikasi, bukan tidak baik tapi unik. Oh, unik. Ya, unik. Betul. Jadi Intervensinya ya. betul, Mbak. Jadi sampai sekarang saya tidak ingin mengganti nama saya gitu. Oke. Bangga dengan nama lapangannya. Apa namanya? Bangga, Bisu. Bisu. Iya. Oke. Tapi bisa ngomong sekarang ya. Oh, bisa ngomong sekarang. Oke, keren. Berarti kan ada ini ya, upgrade terus ya. Iya, benar. Oke. Kalau dari Imapala sendiri, mau langsung bahas histori dari namanya? Boleh. Boleh. Tadi Kopler, historinya nama lapangan itu sebenarnya apa sih? Nama yang tergantung sih, penamaan itu bisa dari kebiasaan unik, kebiasaan buruk, bisa juga dari kegiatan-kegiatan di lapangan. Jadi kayak saya Kopler, dulu waktu pemberian nama itu singkat saja, karena asalnya dari Lamongan. Tapi untuk spesifiknya Kopler itu lebih ke orang yang apa ya, suka ngawur, bisa Suka ngawur. suka kayak ya terlalu ceria lah. Terlalu ceria. Kopler itu bahasa Jawa nggak sih? Iya. Kalau di Jawa sendiri apa Kak Kopler itu Kak? Kayak oplak gitu. Oh, koplak. Iya. Bercanda terus gitu. Jayus gak dia? Iya. Lebih gitu. ke setiap perjalanan selalu tersenyum sendiri, ketawa tanpa ada penyebab. Horor juga ya? Iya. Iya, benar sekali. Pantes. Sebenarnya cuma buat penyemangat anak-anak aja. Tapi Kak, kalau kamu senyum sendiri, teman-temanmu nggak tahu kamu senyum kenapa? Merinding loh ya. Oke, historinya kenapa dapet nama Kopler itu dapet dari mana Kak? Dari senior pasti. Dari senior. Nama lapang itu selalu dapet dari senior Kak atau? Iya. Oh. Kalau dapat dari senior. Jadi kayak senior lihat ini anak suka ketawa sendiri, Kopler aja namanya. Iya. Gitu kan? Ya bisa dibilang gitu. Bisa Oke. dibilang seperti itu, tergantung tingkah lakunya juga. Tergantung tingkah Ya. lakunya. Tapi Bisa namanya beda, ini beda. tapi satu orang satu nama atau Satu orang, satu satu nama. nama. Oke. Kalau tadi Kopler, ketumnya namanya, nama lapangannya Kopler nih. Kakaknya, boleh dong ceritakan histori nama Bisu itu Kak, dari apa, kenapa gitu. Ini kalau saya sesuai dengan nama saya berarti saya tidak jawab ya, berarti Bisu. Tapi saya jawab berarti. Untuk nama lapangan Bisu itu dari saya ceritakan sebenarnya panjang, ada berapa episode. Cuma Waduh, saya waduh. singkat aja ya. Baik. Dari beberapa orang itu kan di Imapala itu kita diajar untuk selalu kuat dan bisa berpikir dengan cepat. Jadi dan kita dilatih untuk banyak
banyak melakukan push up begitu. Banyak melakukan push up. Jadi ketika push up itu sudah 100 push up ya, sudah 100 push up yang diberikan kepada senior, itu dari kelima orang itu ditanya, capek nggak? Oh, ditanya kan, capek. Dari kelima orang itu, yang 4 jawab, yang saya tidak jawab. Jadi ya gimana mau jawab kan, udah push up 100, Capek. udah capek kan, wah udah memang titik terendah udah. Jadi titik terendah ditanya, kenapa capek enggaknya itu, jadi saya udah nggak jawab. Terus dari senior dibilangnya itu berarti namanya sekarang bisu berarti. Wih. Iya, karena nggak jawab. Iya, dari kelima orang itu yang jawab 4, sayanya nggak jawab. Tapi habis dapat titel nama bisu, kakak tetap gak jawab. Tetap nggak jawab. Makanya langsung dikasih nama bisu itu. Sudah mendarah daging itu. Sudah mendarah daging. Mau dibilang bisu ya sekalian bisu gitu. Sekalian bisu udah. Membisu ya. Membisu. Oke. Kalau ini udah ada histori tentang nama lapangan. Berarti kegiatannya Imapala lebih ke lapangan. Imapala itu UKM apa sih, Kak? Kalau tadi udah di-spill dikit tentang kegiatan di lapangan. Lebih tepatnya kalau Imapala itu organisasi yang sosial. Tapi untuk kegiatannya kita lebih ke pendidikan terhadap keterampilan setiap individu seseorang, seperti kayak kepemimpinan, terus kerjasama, terus sosial dengan orang-orang yang lain lah. Bisa lebih ke berkomunikasi antara sesama. Berarti terjun langsung ke masyarakat gitu. Bisa. Terus kalau misalnya Imapala ini ada divisi-divisinya nggak? Oh iya, ada. Terbagi jadi apa aja, Kak? Divisi di Imapala kalau menurut historis ya, dulu di tahun 1986 itu ada 6 divisi. Diving, terjun payung, caving, orienteering, rock climbing, dan susur pantai. Ya, terus berjalannya waktu sampai sekarang ini hanya ada 5 divisi. 5 divisi. Ya, yang pertama ada caving yang tetap dari dulu sampai sekarang. Terus selanjutnya Gunung Hutan yang dulu namanya orienteering, sekarang namanya Gunung Hutan. Terus selanjutnya ada rock climbing, panjat tebing. Ada konservasi observasi dan olahraga arus deras. Wow. Nah, itu pembagiannya di sini Kakak di bagian divisi. Kalau ketum itu ada. Oh, Iya. tetap masuk divisinya. Iya, ada. Masuk di apa, Kak? Di Gunung Hutan. Gunung Hutan. Itu ngapain aja? Ini Kalau buka. secara umumnya ya, Iya. secara umumnya itu mendaki. Mendaki. Ya, mendaki secara umumnya. Tapi apa yang membedakan pendakian di Imapala sama anak-anak yang biasa gitu? Itu kan bedanya kita di Imapala itu berbekal ilmu yang dimana kalau kita tersesat di gunung kita bisa keluar dari hutan itu, kayak gitu. Jadi, Ini buka jalur juga nggak kabarnya? bisa buka jalur juga. Tapi Imapala ada nggak historinya tentang kayak buka jalur gitu? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Di gunung apa aja, Kak, yang pernah dibuka sama Imapala? Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, Iya. saya sendiri itu di Pegunungan Kawi. Ya, Pegunungan Kawi yang ada di Malang sini, Iya. Malang sendiri. Jadi itu dari ujung kecamatan Wagir, ya Precek itu sampai ujung kecamatan, waduh saya lupa, dari ujung ke ujung lah intinya. Tapi nggak sambil cari nomor togel kan? Waduh. Enggak ya? Tapi pastinya melintasi hal-hal tersebut. Wih. Nanti kita tanya tentang ini deh, kayak kejadian-kejadian apa gitu. Oke. Kalau ini divisi apa tadi, Kak? Gunung Hutan. Gunung Hutan. Kalau kakaknya? Rock climbing. Rock climbing. Itu ngapain nggak kegiatannya? Jadi rock climbing itu manjat-manjat tebing gitu. Nggak cuma tebing, ada yang wall climbing juga. Itu kan kalau wall climbing kan dinding gitu kan, dinding batuan gitu. Kita di situ biasanya buka jalur, terus coba-coba alat-alat yang kalau buka jalur itu gimana, teknik-tekniknya semuanya itu dicoba, diaplikasikan. Buka jalur itu berarti kayak tebing-tebing gitu. Ya, tebing belum ada jalurnya nih, kita buka. Buka jalur kalau misalnya di hutan aku agak ngerti gitu, karena kan
aku nggak pernah ke gunung ya. Tapi aku sebelum sama kalian nonton dulu lah biar kelihatan ada isinya gitu ya. Kalau di hutan aku kayaknya ngerti gitu ya. Tapi kalau yang rock climbing di tebing itu buka jalurnya kayak gimana Kak? Jadi biasanya kan kalau yang namanya pemanjat itu kan dapat ada pengamannya kan. Nah di pengamannya itu biasanya kalau udah ada jalurnya berarti dia udah ada pengamannya. Nah itu namanya anchor. Anchor. Nah kalau nggak ada itunya berarti masih nggak ada jalurnya. Jadi kita bikin buat gitu. Kalau di Malang sendiri pernah ini rock climbing di mana? Sejauh ini di Malang itu ada Lembah Kerang, Lembah Kerang. di Sapaga. Oh, yang kemarin sempet aku diajak sih. Oh gitu. Tapi mohon maaf banget. Belum berkesempatan, tapi next boleh lah kita diajak semua. Oke, benar. Oke. Kita cek ini ya, cek ombak. Ini penonton bayaran di belakang kamera. Mana suaranya? Kalian mau nggak diajak ini? Masuk hutan, melintasi gunung, lembah. Sangat boleh. Mau, Sangat mau. boleh. Oke, kalau Nanti kita bareng-bareng ya. kalau di Malang kemarin Lembah Kerang. Ya, terus ada lagi di tebing Prangas. Itu di Dampit. Gitu. Berarti itu udah ada jalurnya atau kalian buka? Kalau itu, nah anggota kita sebelum angkatan saya nih baru buka jalur di sana. Oh, tetap yang buka anak Imapala gitu ya. Iya. Tapi ada beberapa jalur yang udah ada jalurnya, yang belum anak Imapala kemarin buka di sana. Kalau misalnya buka jalur gitu ada izinnya nggak Kak? Kita mesti izin dulu. Setiap kegiatan harus izin dulu. Izinnya ke warga sekitar Iya. Kak? Oh, ke warga Biasanya sekitar. ke warga, terus tergantung warga mintanya ke kepala desa atau ke RT kemana gitu. Oke, berarti kalau di Malang udah buka beberapa jalur gitu ya? Ada ya. Ada. Oke, kalau ini tadi wall climbing. Rock climbing. Oh, roll climbing. Roll climbing. Iya, ini ada bedanya itu Mbak, rock climbing sama wall climbing. kalau Jadi- bedanya apa tadi? Wall climbing itu yang papan yang Oh. biasanya ada banyak di universitas kan, papan-papan panjat. Kalau rock climbing langsung di tebingnya. Kayaknya aku pernah lihat anak Imapala yang di depannya gedung psikologi itu. Yang manjat itu. Oh, yang turun itu dari beda. atas ke bawah, Oh, beda itu lagi. Bukan Itu apa? manjat. Itu SRT-an, single rope technique. Apa lagi? Itu teknik keahlian menuruni apa namanya? Melintasi satu tali. Itu biasanya dipakai, bisa dibuat rescue, pakai itu, terus goa bisa pakai itu. Berarti itu beda sama yang roll climbing ini ya? Ya. Oke, kalau ini roll climbing tadi hutan, gunung Gunung hutan. hutan. Terus kakaknya? Sama saja rock climbing. Rock climbing, climbing. rock climbing juga. Oke. Climbing. Ini 3 roll climbing semua ya? Rock climbing. Iya. Rock climbing. climbing. Iya. Oke. Sebelum kita bahas ke reuni yang kemarin, acara kemarin yang kalian acara yang lumayan besar ya? Besar ya? Iya. Karena reuni akbar. Iya benar, Akbar misalnya. Akbar ya? Betul. Bar besar ya. Baik. Kita bahas ini dulu ya. Kayak kalian ada nggak sih pengalaman waktu melintasi gunung, lembah, terus ini waktu buka jalur? Banyak sekali, Banyak. sekali. Mau dari mana dulu? Karena ini tadi udah penjelasan awal, boleh kakaknya berdua. Oke. Sweet ya, boleh sweet. Sweet. Sweet beneran. Bagus. Iya, sweet dulu. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Udah selesai. Oh ya. Mana dulu? Oke. Ini cerita seperti apa ini? Kayak yang mistis atau yang Bebas, yang paling berkesan kena gitu. berkesan ya? Oh ya. Untuk yang berkesan itu ya satu hari. Kan sambil pelajaran boleh. Iya. Mau bandel boleh. Ya ini waktu pendakian ke Gunung Kawi Kak. Waktu pendakian ke Gunung Kawi ya. Terus itu kan biasanya kita pendakian itu ada pengambilan poin wajib atau pengembaraan kan. Ya pas pengembaraan itu ngantarin yang baru begitu mau mengambil poin. Pengembarannya tadi apa kak? Pengembaraan itu pendakian kayak pengambilan poin. Oh, pengambilan poin. Iya. Jadi itu salah satu tingkat untuk seseorang itu yang bergabung di Mapala untuk mencukupi poinnya. Jadi dia harus melakukan pendakian dulu. Jadi seperti yang buka jalur tadi yang disebutkan Ketum. Nah, jadi pada saat itu malam setelah kita sampai di Puncak Kawi dengan berbagai rintangan dan halangan itu, jadi kita sampai di Puncak Kawi terus dari pesertanya udah tidur.
Nah, kebetulan ada nih saudara saya satu Baik. di sini ya. Terakhir kan tidur seingat saya itu jam 12. Ya, jam 12. Ini malam ceritanya. Udah malam nih. Udah malam. Udah, iya. Jadi udah malam tuh berlima pendampingnya. Terus yang berdua itu terakhir tidur aku sama Ino. Gitu. Jadi tidur terakhir. Terus Inonya udah minta tidur duluan karena kopinya udah habis kan. Sajennya udah habis. Udah habis. Oke. Ya, jadi udah tidur duluan. Jadi pas aku yang mau tidur duluan itu, pas aku yang mau tidur lagi itu setelah Ino, nah udah siap-siap ini bareng-bareng nih, udah di dalam SB kan. Terus ini ya memang aku real dengar itu di puncak Kawi itu. Jadi di samping tenda itu aku dengarnya itu suara orang yang gali tanah gitu. Iya, aku rasain dengan apa? Dengan nyata aku rasain. Aku dengar itu suara orang gali tanah kayak itu loh Kak. Apa? Suara pacul yang kena batu loh kalau orang mau gali tanah. Nah, untuk apa? Menetralkan itu, coba berpikir ini lagi kan, berpikir apa? Rasional gitu kan. Pikir kayaknya ini hanya suara angin atau apa, tapi nggak ada suara angin atau apa kan. Terus dekat dari bunyi tenda yang aku tidur sama Ino berdua kan. Udah. Itu satu tenda berapa orang? Waktu itu berdua, jadi ada beberapa tenda, ada 2 tenda, ada 5 orang pendamping, yang satu kapasitas 4, yang satu kapasitas 2. Aku tidurnya sama Ino. Jadi aku dengar Salah dong. Sama Mario dong. bertiga, kapasitas 2 tapi plus 1 bisa bertiga berarti. Biar hangat ya. Biar hangat. Dempet-dempetan. Ya, Oke. semakin dekat kita semakin hangat. Oke. Ya. Baik. Baik, jadi ini gak jadi horor tapi memang. Oh ya, ini horor, Kak. Rasa itu horor. Jadi pas aku dengar itu udah dengar suara orang gali tanah tuh, ini kan tidur di sampingku. Jadi aku tusuk gini, aku apa ya? Colek kayaknya ya. Kalau Colek. tusuk. Aku colek Horor ya. banget, itu Colek. horor. Sambil aku bilang, Ino bangun. Aku bangunin dia kan. Dia bilang, dia cuma bilang sambil tidur gitu, udah tidur aja, aku ngantuk gitu. Aku yang overthinking sendiri kan. Itu bener-bener deket, suaranya deket dari tenda atau sebelah tenda pas gitu? Iya, dekat dari tenda itu di sebelah tenda itu, maksudnya dekatnya itu. Ini tenda terus suaranya di samping pas gitu? Iya. Aduh, Jadi dengan overthinking itu aku ambil headlamp kan. Jadi kalau kita mau tidur headlamp pasti di dekat kita kalau malam kan, untuk prepare gitu. Nah hal seperti itu. Jadi pas aku ambil headlamp itu berusaha mengumpulkan keberanian ini. Aku mengumpulkan keberanian. Terus aku niatnya ini mau keluar kan, Widih. mau keluar, mau aku buka tendanya, aku langsung jalan gitu di samping tenda. Pas aku buka tenda itu, aku cuman center dari tenda itu dari dalam tenda gini loh. Tapi nggak ada suaranya, nggak ada angin, nggak ada apa. Suaranya udah hilang? Suaranya hilang. Waduh. Kan aku agak lama nyenternya itu di samping-samping tenda gitu kan Kak. Terus aku masuk lagi mastiin, kayaknya hanya halusinasi aku Capek aja. mungkin. Iya capek mungkin. Tapi aku duduk kan mastiin dengar ada lagi suaranya. Waduh. Jadi di malam itu aku tidurnya itu ya jam 4. Baru bisa tidur itu, Kak? Iya. Terus ya masuk dalam tenda pakai SB, ya udah aku dengerin aja udah. Karena aku udah coba untuk mastiin nggak ada apa-apa kan. Terus aku dengar di samping tenda kayak gitu ya, kayak pacul yang kena batu orang lagi kali tanah gitu. Udah malam itu. Tapi aku nggak ceritain loh sama timku. Di hari itu nggak cerita? Nggak cerita. Ceritain itu pas sudah sampai ke sekretariat Imapala. Pas sudah seminggu baru aku ceritain. Ya seperti itu pengalaman kalau yang aku dapat sih. Berarti suaranya kayak di sini pernah ada yang lihat ini film apa Siksa Kubur? Pernah. Nah pernah. Berarti kan ada kayak yang nyangkul suara cangkul orang lagi gali gitu. Nah seperti itu. Horor sih. Horor. Yang lebih ini lagi kan saudara saya ini udah Kenapa? dibangunkan untuk dicolek-colek kan nggak bangun kan. Saran saya bilang ini, saran aku bilang parah. Boleh dong semuanya bilang parah. Oke, kalau itu pengalaman yang paling diinget ya, itu di Paling Gunung diingat. Kawi. Iya di Gunung Gunung Kawi. Kawi. Emang kalau di Gunung Kawi kan identiknya sama mistis. Orang biasanya datang ke sana cari nomor togel. Iya. Kayak gitu. Ini tadi suara cangkul. Kakaknya ada pengalaman? Ada. Apa? Itu sama juga pengalamannya lebih ke itu juga sih, Horor. lebih ke horor. Terus untuk kalau kita untuk buka jalur tuh seperti biasanya kita jalan terus kita buka jalur buka pita
ya udah jalan sampai di titik mana nanti kita berhenti di situ. Tapi untuk itu kemarin itu tahun berapa yang kita pengambilan poin, kita kan ada 4 orang yang buka jalur nih untuk ke gunung sebelahnya itu, sebelah Gunung Buta. Gunung itu juga lebih dibilang horor ya, tapi itu kata orang. Iya. Tapi Gunung nggak apa, tahu Kak? kan. Itu Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi. Namanya. Kita jalan itu, saya sama ini kan beda kelompok. Itu yang tadi itu ceritanya yang baru 1 tahun yang lalu ya. Berarti waktu awal-awal masuk Himapala, Kak? 2022 ya. Kalau kita pas awal masuk Himapala, itu kita itu jalan ke Gunung Kawi itu lebih ke berapa kilo gitu sampai puncak kan kita naik turun lembah, naik lagi turun kan gitu. Pas kita hari pertama ini aman-aman aja, kita buka terus habis itu sampai di pertengahan kita balik, itu balik ke base camp itu masih terang, sekitar jam 3 lah kita sampai, aman. Masih aman. Ya hari keduanya. Ini berapa hari, Kak? 2 hari. Nah hari keduanya itu kita jalan, mereka jalan duluan itu tiba-tiba satu temannya itu kan langsung apa namanya mimisan. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin kecapean kah. Nah, namanya Kucet. Nah jangan cerita Kucet itu apa, itu lebih ke apa ya misalnya? Apa? Nanti aku jadinya mikir yang tidak. Gak. Itu termasuk cerita lucu juga. Cerita lucu, tapi- Kucet itu nama saudara saya, nama Iya. lapangan juga. Kucet. Artinya? Oke, tidak jadi tanya. Akhirnya lanjut ya kan? Oke, lanjut. Akhirnya kita ke sebelah itu, kita kan jalan dulu. Nah pas mereka jalan dari belakang itu terlihat kabutnya turun. Nah kita yang duluan tuh tadi memang udah mau mendung gitu kan, pas mereka yang pas ini turun tuh kabutnya turun, mereka turun juga ikut kita dari belakang, kita sudah di depan. Nah tiba-tiba kita kan biasanya panggil pakai apa sih? Fluid. Iya gitu kan, fluid dari atas, ada yang nyaut. Tiba-tiba yang pas mereka jalan ini ada yang panggil dari belakang itu nggak tahu siapa. Tapi pakai peluit juga Iya, atau manggil panggil nama? nama. Suaranya perempuan. ini sama di gunung. Iya sama Mas ya, di Baik. jalur yang sama. Baik, terus ini Terus. pas mau turun gitu, Kak. Nah, kita itu baru pertengahan mau naik ke puncaknya ini. Itu hari-hari terakhir lah, besoknya baru kita turun ke ini lagi kan, pulang sekret. Nah, udah turun, kita naik. Akhirnya mereka ceritanya bukan ceritanya di base camp, ceritanya di puncak yang sebelah tadi. Mereka cerita, mereka juga nggak takut, ya sudah, tidak takut, ya cerita nggak masalah. Terus mungkin ini juga Faisal dengar ada satu kita pegang HT itu, suaranya suara teman kita yang di base camp, suaranya di ini ya, tim TPA ya, Iya. TPJ ya, TPJ monitor. Nah oke, kita bilang kan temannya kita, ya udah kita jawab masuk kan, oke. Tiba-tiba ada yang TPA-nya itu datang dari belakang, disaut lagi, yang perempuan dipanggil lagi, tapi nggak tahu orangnya siapa. Jadi nggak ngerti ini yang manggil tuh siapa? Nggak ngerti. Itu manggilnya pakai hati. pakai hati. Pakai HT juga. Agak canggih ya setan ini ya. Iya. Lumayan Masuk dalam masuk hati. dalam HT. Dia udah mulai ke AI-an gitu nggak? Oh, bisa jadi. Akhirnya ya udah, itu lebih apa namanya, anak-anak pulang udah dengan tenang aja. Terus sampai di base camp baru cerita, kita tanyain teman yang satu tadi, katanya pokoknya dari pagi sampai kita pulang tuh dia nggak pegang HT sama sekali. Terus hatinya di mana, Kak? HT-nya masih digantung di base camp. Pas kita tanya, oh itu mungkin saluran lain kan. Nah kita cek salurannya kita sama yang di base camp bawah itu nggak masuk kelas. Kita salurannya sendiri, nggak bakalan bisa masuk di saluran kita. Luar biasa ya. Ini setannya ternyata juga mengikuti zaman ya. Mengikuti zaman. Nggak lama ini masuk AI juga loh dia. Bisa jadi. Itu horor, dua ini horor. Kalau kakak berdua ini horor juga, Kak? Enggak. Enggak. Apa? Kamu juga. Sweet boleh sweet. Kalau tadi kan apa? Gunting batu kertas. Kalau ini yang gajah. Gajah, semut. Kalau Ini semut. Oh, Yang iya. kedua ini mungkin lebih kayak romansanya. oh kalau romansa ini. Ya. Kenapa tuh romansa apa? Wow.
Jangan tanya ke saya. Oh, jadi ini, aku ada cerita yang nggak aku lupain nih. Apa? Namanya itu waktu spesialisasi di LK. Jadi waktu spesialisasi itu waktu simulasi lebih tepatnya. Itu senior yang gitu ya. Oke, yang kayak petinju semua gitu ya. Tim eksekusi Iya gitu. benar, itu pada datang semua. Ada satu senior tua namanya itu Mas Madi. Itu wih, panjatnya keren, Pak. Semuanya keren gitu. Nah, waktu mau manjat itu aku ditanyain, "Kamu sudah manjat belum, Put?" "Belum, Mas." "Coba kamu manjat. Pernah nggak kamu manjat terus gambling? Gambling ini jatuh. Waduh. Gambling kepala di bawah. Pernah nggak?" "Nggak pernah, Mas." "Nah, coba kamu harus ngerasain itu." Dia ngomong gitu. Terus Aduh, nggak dicobain. mau, nggak mau, Mas. Nah, habis ngomong nggak mau, waktu giliran saya manjat, udah pakai pengaman semua, pakai pengaman, manjat. Ini buka jalur ini, namanya artificial land. Di mana? Di LK. Oh, lomba gerak. Iya, Oke, lomba oke. gerak. Bikin jalur sendiri, nggak bisa gitu kan, jatuh lagi. Akhirnya waktu yang terakhir ini pas aku manjat, kayaknya kakiku ini nyangkut sama tali gitu. Oh, terus Nggak taunya kebalik, beneran jatuh, kepalanya di bawah, hampir dia 1 jengkal baru sampai tanah gini. Untungnya helm apa semua lengkap, ada bilai kan yang ngamanin leader, yang ngamanin pemanjatnya kan. Itu dia langsung cepet-cepet buat narik talinya. Nah, di situ udah aku ngerasa, oh ternyata ini alat emang kalau udah kita percaya alat, kita masangnya bener, itu pasti emang bener-bener aman gitu. gimana rasanya jatuh kepala duluan gitu? Pucet semua, yang orang-orang yang ngeliat juga pada pucet. Wah, langsung ngalah semua kayak gitu. Secara visual kakak ini kan imut sekali ya. Jadi Kak, ada cerita lucunya juga. Apa? Kan spesialisasi sama-sama kan. Iya. Sama bertiga ini sama. Iya. Iya. Jadi pas jatuh tadi yang diceritain itu, pas gambling itu, terus gambling das jatuh kan. Terus yang di bawah bilang jangan panik. Iya nggak panik. Allahu Akbar. Astagfirullah, jangan panik. Iya astagfirullah. Tapi dia teriak-teriak di atas loh. Iya astagfirullah, nggak panik katanya. Padahal wah. Yang teriak astagfirullah kakak ini. Iya. Kita dari Nggak bawah bilang, panik. Jangan panik. Terus iya astagfirullah. Allahu Akbar. Terus tapi yang di teman-teman yang di bawah juga ya Allah militan juga. Ya ketawa yang di bawah, soalnya dia kan memang dia bilangnya nggak panik secara verbal kan, tapi ya dia bilang juga Allahu Akbar astagfirullah, kayak memang kayak takut gitu kan, Semua panik doa gitu. dibaca udah itu. Ada juga ceritanya ini, cerita lucunya dia itu masih sama, Kenapa? gambling. Nah, jadi untuk delaynya ini mungkin semua ada yang kenal namanya Kak Miki. Oh iya, bestie aku. Udah itu. Jadi pernah dia kan jadi Delay. Pengaman. Pengamannya. Teman pemanjat. Sebelum dilanjutkan delay itu gimana? Kan yang ini kan yang naik Ya, namanya apa? yang naik itu namanya leader. Leader. Delay ini Delaynya dia jadi pengaman leader. Dia Yang pakai di bawah. tali. Oh, yang di bawah. Yang pegang tali biasanya. Oke. Terus akhirnya ini naik, manjat, Turun. mau turun. Terus tangannya juga kuat. Ya, Kak Miki ini sebenarnya kan dia bisa Bisa tahan tarik. kan. Oh. Jadi ini, tiba-tiba dia kan gambling. Bukannya ditahan dong. Terus diapain? Ditangkap. Secara pemanjatan itu safety-nya itu kita ketika leader itu jatuh, kita harus tetap tahan talinya kan. Nah, Terus ini ditangkap gini. Iya, Lepas dong talinya. Iya. Lepas, ditangkap gini sama dia. Kak, kamu ini yang naik ke atas leadernya Kak Miki. Aku. Oh, kamu. Aku yang naik. Pas turun, udah berapa meteran ya itu? 4 meteran udah. Sekitar 4 meter. Iya, sekitar 4 Meter tuh meteran. jauh. Wow. Terus jatuh gitu, harusnya kan dia langsung tarik talinya kan biar aku nggak jatuh. Nah, sama dia dilepas, ditangkap gini, woi put gitu. Langsung Terus tapi dapat.
langsung dipukul sama senior. Itu dapatnya bukan hanya dapat putrinya, Tapi karena leader itu manjat udah sama besi-besi kan. Iya. Jadi dapat putri, dapat besi juga di kepalanya. Karena besinya di atas kan, jatuhnya nangkap besi semua di kepala. tapi berarti jatuhnya langsung ditangkap Kak Miki. Iya. Luar biasa Kak Miki. Mungkin dikira, oh imut kok. Iya, jadi waktu itu Kak, besi nangkap besi. Ya. Terus itu tapi ya kita lihat ini kan kakak ini kan imut sekali ya. Kok berani naik sampai 4 meter gitu. Aku mau naik lihat lampu ini kayaknya mikir 2 kali. Jadi anak-anak yang gue suruh naik. Ini kok berani sampai tinggi-tinggi naik gitu. Itu apa ya? Tergantung mindset aja sih kalau aku. Kalau Mindsetnya gimana? mental mental juga. Kalau aku yakin aku pasti bisa ini naik ke atas. Udah lupain aja semuanya gitu. Itu yang aku diangkat paling tinggi berapa meter itu? 30. 30 apa 4 45. Nah, pokoknya di situ ada jalur paling tinggi. Aku waktu spesialisasi disuruh manjat itu. Dan paling tinggi udah daripada yang lain. Anggap aja tadi 30 meter. 30 meter itu perkiraannya kayak gedung mana nih? Mana ya? Untuk 30 meter itu ya untuk dari gedung rektorat lah. Kita ambil acuan gedung rektorat itu ya masih rendah itu. Itu gedung rektorat yang sampai naik itu masih rendah. Iya. dua kali Balai Merdeka 2 kali paling. Ya Allah. Iya. Kamu naik sendiri, Kak? Iya, naik sendiri. dari bawah ke atas. Suara di atas itu angin bokok. Masuk angin enggak? Kalau aku sudah daratan udah naik ke sana. Tapi aman. Aman. Gimana rasanya, Kak? Rasanya seneng, tapi Seneng. ya agak takut gitu. Tapi seneng. Seneng tapi agak takut. Iya, agak takut soalnya. Duh, ini kalau aku nggak kuat ini jatuh ke bawah ini. Iya. Waduh. Itu Iya. tanah nggak kelihatan udah? Atau masih terlihat? Di situ nggak terlihat di lembah tanah itu udah nggak Karena kita terlihat. lihat orang ke bawahnya itu orang segini. Iya, soalnya kadang suara kita itu nggak kedengeran di bawah. Gitu. Terus komunikasinya bawa hati. Enggak, teriak-teriak kenceng-kenceng gitu. Kalau aku di sana congnya banyak ya, jadi kayak hah? Itu pastinya. Gitu. Kalau kakaknya tadi rock climbing. Rock climbing. climbing. Kalau kakak ketumnya nih, ada cerita apa yang paling berkesan? Kalau berkesan nanti dulu. Kalau ini lucu dan horor. Apa tuh? Ya, jadi sama juga di Pegunungan Kawi. Jadi waktu itu mau sampai puncak. Posisinya sama malam hari juga. Jadi waktu malam hari mau sampai ke puncak. Nah, proses perjalanan ke puncak ini dari bawah ini di puncak itu kelihatan ada siluet bayangan seperti pocong. Ya, Serius, Kak? serius itu di atas pohon. Jadi kan pohon kan tinggi. Jadi kan kita kan dari bawah. Jadi kelihatan. Jadi anak-anak itu satu tim ada berapa ya? 10 kalau nggak salah. Kita segitulah. Jadi yang depan sendiri nih dia berhenti nunggu yang belakang. Dia yang belakang kasih tahu itu apa itu? Kok ada ini? Jadi mereka Semua ini lihat. Iya, jadi semuanya lihat tahu. Jadi ini kalau dibilang halusinasi tidak ya, karena Enggak. 10 orangnya lihat Nah, semua. Jadi waktu itu berhenti, duduk, tunggu ada yang mau melanjutin perjalanan. Jadi semuanya itu diam. Jadi waktu itu saya langsung ya waktu itu saya kan jadi koordinator lapangan. Jadi dimanapun saya harus mimpin perjalanan. Jadi gimana pun saya harus terus jalan. Yes. Akhirnya jalan sampai puncak. Nah di situ kagetnya yang saya kira pocong, yang dikira semuanya pocong ternyata bendera. Jadi Capek. iya bener, jadi bendera. Jadi orang-orang yang saya maju kan, jadi mereka ikut naik semua. Terus tiba-tiba waktu sampai puncak ketawa semuanya, ternyata itu bendera. Jadi yang takut dari bawah itu yang dikira pocong ternyata bendera. Oh, iya, Itu padahal udah merinding semua. Iya betul. Waduh, ini Betul. pocong, apalagi ini di Gunung Kawi. Jadi benar-benar kelihatan seperti pocong bentuknya. Tapi waktu sampai atas ternyata bendera. Waduh. Itu Takut-takut horor lucu. plus lucu komedi Iya, kan. Jadi satu itu udah paket komplit. Yang paling berkesan selanjutnya itu ketika sama juga kejadiannya satu kegiatan. Jadi yang waktu berkesan itu ketika kita membaca peta. Jadi jalannya kan bukan sesuai jalur yang konvensional. Orang-orang pendaki biasanya kan jalur konvensional, bayar HTM,
tinggal naik ngikutin jalurnya Iya. kan sampai puncak udah selesai. Tapi kita baca peta, kita jalan sesuai dengan apa yang sudah kita petakan jalurnya itu. Kita jalan. Nah, yang paling berkesan nih ketika kita salah membaca peta. Oke. Jadi kita yang harusnya lurus, tapi kita ke kanan, akhirnya ke jurang gitu kan, nyasar. Nah, itu yang paling berkesan. Jadi kesannya itu hidup dan mati. Jadi kita salah jalur, kita mati seperti itu kan. Akhirnya kita nggak tahu ini kemana gitu. Itu yang berkesan. Tapi akhirnya dimana ketika kegiatan itu kan apa namanya, menunjukkan kerjasama tim, kerjasama tim dan tidak ada boleh yang egois. Jadi memang benar-benar harus diskusi yang pikiran yang apa namanya, yang sehat. Pasti. Akhirnya kita diskusi, kita kembali ke jalur yang benar. Akhirnya sesuai dengan tujuannya. Itu yang paling berkesan. Jadi Teamworknya ya. Saya nggak tahu ini ketika saya salah jalur ini, bisa saja saya di sana bisa bertahan, bisa saja 1 bulan nggak keluar dari hutan gitu kan, bisa saja 2 bulan nggak keluar dari hutan. Tapi di mana di Mapala kan diajarkan untuk teamwork, kerjasama dan berpikir yang natural lah, nggak berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar. Itu yang paling berkesan itu bagi saya. Oke, kalau tadi udah bahas tentang cerita-cerita unik nih. Kalau Mapala sendiri kan berarti kan tadi rock climbing. Iya. Fisik harus kuat, Iya, bertahan hidup selama sebulan 2 bulan tadi ya. Sebulan 2 bulan di hutan. Berarti fisiknya benar-benar harus melatih fisik gitu ya. Biasanya ada pelatihan fisik sendiri atau kayak gimana kalau di Mapala? Kalau di Mapala untuk latihan fisik itu ketika kita ada kegiatan. Jadi tapi ketika ada kegiatan ini, kegiatannya full satu tahun selama 1 periode ini full. Jadi ada, mungkin saya jelaskan perkenalan apa namanya, pendidikan di Mapala ya. Boleh. Ya, jadi ada yang pertama itu diklat. Nah, diklat sebelum diklat pastinya ada persiapan. Nah, persiapan fisik selama berapa? Bisa dibilang 1 bulan. Jadi fisik, materi semua diasah. Setelah itu ada pengenalan divisi. Pengenalan divisi ya, kelima divisi itu diperkenalkan langsung di lapangannya. Jadi sebelum masanya kan ada prakegiatan. Jadi di situ kita sama juga fisik, materi. Setiap minggunya itu, bukan setiap minggu, setiap hari. Setiap hari. Pasti ada. Ada sesi. Fisik ini yang kayak tadi push up 100 kali. Bukan 100 kali. Berapa? Jadi memang ada porsinya sendiri. Ada porsinya sendiri. Ada porsinya sendiri. Itu kan dalam 1 minggu itu berarti di hari Senin ada latihan fisik, terus besoknya Selasa ada materi, terus Rabu ada fisik lagi dan lain-lain. Itu terus terulang kembali, terus Full diulang. gitu? Nah, full. Selama berapa? 1 bulan? Untuk pengen divisi ini 1 bulan. 1 bulan itu full. Full. Jadi dia nggak ada, mereka teman-teman Mapala baru nih nggak ada liburnya, pokoknya persiapan. Karena Betul. tadi kan bahas kayak ya mindset terus mental gitu. Betul. Itu di asalnya kayak gimana? Karena kan nggak kebayang ya, kayak kita kan banyak ya berita-berita orang masuk hutan, mendaki gunung tersesat hilang, Betul. terus nyalain setan biasanya. Betul. Nanti aku akan tanya tentang mitos-mitos itu. Tapi kita fokus di sini yang masalah kayak bangun mentalnya, teamworknya itu kayak gimana sih kalau di Mapala? Kalau di Mapala itu kalau teamwork terus kerjasama dan lain-lain itu bisa tercipta ketika kegiatan. Jadi mungkin kita bisa memberikan materinya secara omongan lah. Tapi untuk membangun itu semua kita perlu implementasinya. Jadi ketika di lapangan mereka sendiri yang menumbuhkan. Jadi sebenarnya kita hanya pendukung untuk memancing kerjasama tim, terus berpikir yang Yang berpikirnya itu arahnya kemana? Kerjasama atau berpikir positif atau bisa berpikir positif atau problem solving. Problem solving. Oke. Jadi mereka pastinya dituntut seperti itu waktu kegiatan. Tapi kita hanya pendukung saja. Jadi untuk munculnya sifat-sifat mereka itu mereka sendiri ketika berkegiatan. Makanya 1 bulan full itu mereka nggak ada hentinya kegiatan, yaitu melatih teamworknya juga, problem solvingnya juga. Ya, betul. Oke, kayak gitu. Berarti dari yang
mau ikut Imapala itu tahapannya ada apa aja tadi? Nah itu tadi, yang pertama ada diklat, Ya. terus selanjutnya pengenalan divisi. Mm-mm. Terus ketika sudah pengenalan divisi, ada namanya pengembaraan yang sudah diceritakan tadi. Pengembaraan itu biasanya dilakukan selama 7 hari 7. di gunung. Itu full 7 hari nggak turun? Iya, jadi full 7 Itu hari. ngapain aja kak? Itu tadi, ibaratnya kan pernah lihat Gunung Kawi? Nggak pernah? Pernah? Belum. Jadi Gunung Nanti Kawi ajakin itu- kita lah kak. Gunung Boleh, Kawi boleh. itu bisa dibilang terbentang dari kiri ke kanan itu bisa lebih dari 50 kilo. Bisa lebih dari itu, kita bisa bilang kita jalan dari ujung ke ujung selama 7 hari itu. Jadi ada SOP di Imapala itu ketika berkegiatan tidak boleh lebih dari jam 4. Jadi ketika udah jam 4 kita harus stop kegiatan dan mendirikan tenda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu terlepas dari mistisnya ya, Iya. karena kan gelap takutnya nanti betul. nggak bisa lihat jalan gitu. Betul. Oke terus? Oke. Terus setelah itu pengembaraan ya. Setelah pengembaraan jadi di pengembaraan ini sangat apa ya? Momennya sangat dapat sekali. Jadi bener-bener keluarganya itu dapat sekali. Ketika ada masalah ini itu terlihat orang yang egonya besar itu siapa, orang yang nggak bisa kerjasama siapa, orang yang mempunyai sifat pemimpin siapa, itu terlihat semua sifat-sifat Oke. manusia itu terlihat semua waktu pengembaraan itu, karena selama 7 hari kita ditempa. Jadi begitu. Jadi setiap kegiatan perharinya itu kan pasti ada evaluasi. Nah ketika evaluasi, ya itu ditanya apa masalahnya, terus apa solusinya. Kita dituntut untuk kritis untuk setiap kegiatan. Nggak hanya Iya. fisik tapi ke otaknya juga harus jalan Iya, gitu betul. ya. Betul. Pemikirannya juga harus kritis. Nah kemarin udah diklat ya. Iya. Ini angkatan keberapa? Yang tahun ini? 37. 37. Kalau kakaknya angkatan 34. 34. Saya 35. 35. 34. 34. Iya. Sekarang ke 37. 37. Ini aku tahu, aku sempat riset-riset gitu ya. Kalau misalnya Imapala ini kan historinya panjang banget Iya. gitu. UKM termasuk UKM yang tua lah di Unmer ini. Dari 37 tahun berdiri ya. Berapa? 40 tahun. 40 Tapi tahun. angkatannya 37. Iya. Berapa ini tahun berdirinya Kak? Jadi tahun berdirinya pada tanggal 17 April tahun 1984. 1984. Ya, untuk diklat pertama dilakukan pada tahun 86. Gitu. Kalau diklat kemarin kemana Kak? Di yang tahun ini? Untuk diklat itu dari tahun ke tahun tempatnya sama, Di mana? di Coban Talun. Coban Talun. Iya. Itu aku dengar katanya pulang diklat itu jalan ke sini. Betul. Long march. Itu long march. Iya. Itu bener-bener yang jalan. Iya. Itu ada berhentinya nggak? Ada, pastinya ada. Ada berhentinya. Ya, jadi dari Coban Talun ke sini itu kurang lebih 30 kilo. Jadi ketika selesai diklat, pulangnya itu kita jalan dari Coban Talun tadi. Ada yang pingsan? Pingsan. Enggak. Enggak. Tahun kemarin enggak. Berarti Jadi orang yang- fisiknya emang udah disiapin gitu ya Oh. untuk jalan jauh, terus di alam-alam kayak gitu. Jadi ketika memang kita udah mengetahui siswanya yang kecapean, kita pasti istirahat. Jadi nggak sampai yang ada yang pingsan atau yang terlalu kecapean itu enggak. Jadi kita harus tahu kondisi siswanya. Kayak yang Kak Ino kemarin lari berapa kilo Kak? Yang baru-baru 70. Itu di mana Kak? Itu di Bromo Tenggar Semeru. 70 kilo berapa hari? Nah, itu aku lari itu selama 12 jam. 13. Nggak non-stop itu? Atau ada berhentinya? Berhentinya cuman hitungan nggak sampai 1 menit, harus dilanjut lagi. Keren. Aku lari, jangankan lari, aku jalan dari UKM ke rektorat udah Mengges-mengges. bengek. Kayak aduh, kayaknya aku naik helikopter aja deh kayaknya. Boleh. Nggak ada. Kan di sana ada motor juga. Kan aku maunya yang beda gitu loh Kak. Nggak apa-apa Kak, kalau misalnya ada keperluan di rektorat mau ngambil apa, Ino, udah tolong lari. Cepat. Satu Kalau dari sini ke rektorat kira-kira berapa detik? 10 detik. 10 detik. Nggak sampai kayaknya. 10 detik itu nggak sampai. Ini jin modern gitu ya ceritanya. Nah ini juga salah satu manfaat ketika kita udah pernah jalan dari Coban Talun ke
apa namanya Unmer kan, sejauh itu salah satu manfaatnya kita bisa ikut lomba trail running yang memang itu larinya yang sangat jauh gitu. Berarti diasahnya dari long march itu Ya tadi betul. ya? Wih. Jadi sebelumnya kan memang sudah pernah mengikuti jalan yang jauh. Nah, jadi mindsetnya kan ketika ikut lomba yang larinya jauh juga, seperti 70 kilo, 30 kilo. Jadi udah berani gitu loh. Sepele lah. Iya, bisa gitu. Iya kakak. Ya, Nggak sepele juga. nggak sepele juga sih. Karena saingannya banyak. Saingannya banyak. Tapi rasanya kayak oh, bisa gitu. Karena kan udah dilatih, udah Ya, terlatih betul, di sini. udah terlatih. Intinya nggak usah takut aja. Iya. Ya udah. Emang mentalnya anak Imapala ini kayak udah bener-bener diterpa apapun kak. Iya. Santai aja. Santai, biasa. betul, betul. Jalanin aja loh. Jalanin aja. Imapala kan udah berdiri 44 berapa? 40 tahun. 40 tahun. Nah, ini angkatan ke-37. Iya. Kalau tadi kakak 34, 34, 34, 35. Iya. Berapa lama ikut di Imapala? Dari 2021 berarti 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ini kakak ketumnya Pak Tum Saya dari masuk Imapala itu tahun 2022. 21 22. Iya. Kalau yang berdua ini 3 tahun juga. 3 tahun juga. Berarti sama-sama 2021 Dari 2021. 2021. Berarti 3 tahun 3 tahun 2 tahun. Sampai detik ini. Iya, sampai detik. Sampai detik ini. Apa sih yang buat kalian bertahan 3 tahun 2 tahun 2 tahun lebih lah ikut di Imapala? Ada yang 3 tahun. Habis ini masih mau nambah lagi? Iya, pastinya. Sampai lulus. Oke. Apa yang buat kalian bertahan bertahun-tahun di Imapala? Kalau dari saya, biasanya kan tiap orang, tiap individu pastinya memiliki apa namanya tujuannya sendiri. Kalau saya sih lebih ke banyak manfaatnya. Jadi mungkin dari Imapala ini yang paling menonjol itu soal kekeluargaan, Yes. solidaritas itu. Tapi yang saya lihat ternyata bukan hanya satu itu, tapi banyak sekali peluang. Jadi termasuk apa namanya manfaat dari diklat, manfaat dari pendidikan pengenalan divisi, terus manfaat dari pengembaraan dan lain-lain. Sampai kita sampai spesialisasi. Di mana spesialisasi itu orang yang sudah memang benar-benar spesialnya di situ. Jadi contohnya saya nih Gunung Hutan. Jadi saya sering berkegiatan di hutan. Iya. Jadi di gunung, di hutan kan sering sekali. Jadi spesialnya saya di situ. Kalau Mbak Putri ini spesialnya di rock climbing. Jadi kalau masalah manjat-manjat dia yang jago. Yes. Tapi kalau masalah di gunung hutan saya yang jago, seperti itu kan. Jadi memang setiap orang itu memiliki keahliannya sendiri. Nah, makanya itu kan ada sistem pendidikannya. Yes. Nah, contohnya gunung hutan. Itu manfaatnya apa sih? Bisa juga nanti ketika SAR untuk berita-berita yang lagi hangat ini kan banyak pendaki-pendaki yang bisa dikatakan FOMO ya. Karena apa namanya? Viralnya di TikTok seperti gunung yang baru terus viral TikTok bagus, terus orang-orang nggak tahu medannya, taunya tinggal naik sampai puncak turun gitu kan. Itu kan tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Nah, itu kan nanti apa namanya pastinya ada yang tersesat, inilah kedinginan, hipotermia dan lain-lain. Nah, terus itu kan pastinya ada tim penyelamat dan Yes, lain-lain kan. pasti. Nah, dimana saya sudah memiliki basicnya. Jadi saya sudah mengenal bagaimana cara mengenal medan di gunung, terus bagaimana cara mencari korban ketika tersesat di gunung, gimana caranya apa namanya kita berkomunikasi ketika tidak ada alat komunikasi sama sekali. Nah, itu bagaimana, terus cara bertahan hidup di gunung bagaimana. Jadi ilmu-ilmu yang ada di Imapala ini salah satu tujuan saya ikut Imapala seperti itu. Contohnya itu masih hanya satu di Gunung Hutan. Ada lagi di divisi-divisi yang lain. Pastinya saya juga ikut kan. Ikut juga ilmu-ilmu itu semua pastinya nantinya berguna. Entah itu berguna di apa namanya dunia kerjaan atau di divisi yang lain. Itu pasti berguna. Terus saya contohnya yang jadi motivasi itu senior-senior. Jadi senior yang memang dari tahun 84 sampai bisa dikatakan sekarang ya, yang baru-baru lulus juga. Itu sudah punya basic dari Imapala itu. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi apa namanya? Anggota BPBD. Nah, itu kan hal-hal yang bersifat tentang alam. Yes. Jadi pengetahuan-pengetahuan tentang rescue, pengetahuan tentang jelajah di hutan,
itu kan pasti digunakan tentara, pasti kan digunakan juga tim penyelamat rescue atau BPBD atau Basarnas yang nasionalnya kan, itu kan masih berguna. Jadi basic kita di Imapala itu kalau mau dikembangkan, mau digunakan untuk pekerjaan itu sangat bisa. Jadi manfaatnya nggak hanya di organisasinya dan saat berorganisasi, tapi di kehidupan di pribadinya itu juga dapat dari mentalnya, problem solvingnya, kayak gitu, teamworknya juga terbiasa koordinasi sama banyak orang gitu ya. Hal itu dari kakak Itu nih. dari saya ya. Boleh pilih di mana? Kakak dulu? Girls ini. Oke. Oke. Ya, girls first. Mungkin untuk yang aku dapetin selama ini ya, itu yang terutama bener solidnya itu emang aku sebagai anak rantau nih ngerasain banget, ternyata aku nggak sendirian, aku di sini aku punya keluarga loh, kayak gitu. Terus kalau dari divisi aku rock climbing, di situ aku yang aku dapetin mentalnya udah pasti ya. Terus lebih ke menyelesaikan masalah, Problem solving tadi. ya benar. Manjatnya itu gimana harus tenang, gimana caranya jadi orang yang tenang ketika ada masalah ini, harus cepat berpikir, terus yakin pada diri sendiri gitu. Sebenarnya banyak. Dan makanya itu yang buat kakak-kakak ini kayak bertahun-tahun Imapala terus tetap ada di Imapala gitu ya. Iya, karena benar. ya manfaatnya itu tadi nggak hanya waktu berkegiatan, waktu berorganisasi, tapi juga ke diri sendiri juga dapat ya. Benar. Apalagi bukan lapangan doang ya, kan ini ada administrasinya juga. Kita dibelajarin administrasinya gimana, cara ngirim surat gimana, cara mengatur keuangan gimana, manajemen emosi dan sebagainya itu bagaimana, itu pengaruh banget. Oke. Kalau dari kakak-kakak berdua ini kuliah kayak kembar ya lama-lama. Iya, cuman kacamata. Coba. Iya. Oke. Ya, berarti kau yang jawab. Oke, siapa dulu? Nggak mungkin sweet lagi ya. Baik, dari saya kayak. Ya boleh. Kalau saya pertanyaan kalau kenapa masih di Imapala, ya saya mungkin bisa bertanya juga kan, kenapa saya harus keluar gitu. Widih, apa yang membuat kayak seretnya gitu ya di Imapala? Nah iya, salah satunya yang dijelaskan sama Pak Tum tadi, kekeluargaan itu. Dan juga untuk di Imapala itu saya rasa seperti kayak anak rantau begitu kan. Terus mendapatkan saudara itu tidak gampang. Kalau teman kan kita bisa dapat teman, banyak teman ya, kita bisa semua berteman kan. Tapi kalau saudara atau sahabat itu kan itu lebih dari teman berarti. Iya, nah kita dapat itu terus bisa kepedulian juga, dan kita juga bisa melebur dalam sosial, dalam masyarakat. Yang saya rasakan itu ketika bergabung dalam organisasi, intinya organisasi semuanya baik. Cuman kalau terkhusus di Imapala yang saya rasa itu ketika mengikut kebencanaan, SAR itu melihat kondisi orang seperti apa ketika ada bencana. Nah itu secara tidak langsung empati kita itu ya dari situ tumbuh. Bisa dari situ tumbuh, kita merasa peduli dengan orang-orang yang kesusahan. Nah ketika itu kita bawa ke dalam dunia sosial, nah itu kan dalam lingkup yang kecil kan itu bisa kita lihat dari misalnya kepedulian kepada teman yang lagi bersedih, teman yang lagi punya banyak masalah. Nah kita hanya bisa mendengarkan ceritanya apa, nah kita bisa menemukan rasa empati itu, terus mendapat kekeluargaan. Dan juga untuk terkait dengan manajemen, manajemen kalau di Imapala kan di pendakian atau pemanjatan, pengarungan, caving, semua kita punya manajemen. Kalau kita itu libatkan dalam rutinitas sehari-hari kan ya itu lebih efisien untuk aktivitas kita. Jadi kita sudah punya skenario, kita bangun tidur ini kita ngapain ini, bangun tidur mandi ya sudah tersusun. Kalau itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau menurut saya itu yang saya dapat. Oke. Dan masih sampai sekarang masih di Imapala dan seumur hidup misalnya. Udah mendarah daging gitu ya, cinta gitu. Kalau dari Kak Ino, ini yang terakhir berarti harus bagus ya. Karena tadi 3 udah bagus, ini harus paling bagus. Oke, dari saya kenapa masuk Imapala sebenarnya sudah dijelasin semua. Tapi untuk yang pertama itu memang benar kata mereka itu kekeluargaan. Saya juga dapat keluarganya itu di mana?
selama merantaunya jadi lebih melekatnya di Imapala. Kenapa saya masuk Imapala? Karena itu, karena aku pernah lihat kok rame gitu kan, kok rame kayak saudara sendiri, guyon. Oke. Selain dapat pengalaman, dapat keluarga, dapat apa lagi Kak di dalam Imapala? Dapat Imapala itu kita dapatnya itu ilmunya besar. Ilmu yang Imapala, contoh ilmu sudah dijelasin. Cuman kalau misalnya kita pikir juga itu ilmunya itu yang kita masuk ke kampus Unmar tidak mungkin ada di Imapala. Begitu. Terus di Imapala juga itu kita juga bisa menggali prestasi. Soalnya kita kan berkegiatan di alam bebas nih. Yes. Berkegiatan di alam bebas. Contoh yang pertama tadi RC. Itu juga bisa ngikutin lomba, ambil prestasi, terus olahraga harus deras. Terus yang gunung hutannya itu ada 2. Itu mainnya orienteering sama kalau yang itu trail running. Bedanya apa? Orienteering itu lari sambil bawa peta. Jadi untuk jalurnya itu cari sendiri di petanya. Iya, sudah kalau yang saya sekarang itu yang trail running itu karena jalurnya sudah ada kan, tapi kita itu lebih larinya berkilo-kilo gitu sampai berpuluhan kilo gitu. Jadi untuk masuk Imapala ya semuanya sudah dijelasin sih, cuman kalau yang mau prestasi Imapala juga bisa. Tapi emang Imapala ini aku lihat-lihat gudangnya prestasi itu di bawah Imapala gitu, masih posisi teratas di sini tuh UKM masih di Imapala lah. Iya. Alhamdulillah. Karena kan tadi mental bener-bener dilatih, terus problem solving, otak harus main. Habis itu gimana caranya kalau ada masalah, pastilah di dalam organisasi, di dalam kehidupan tuh pasti ada masalah, tapi gimana caranya menyelesaikan dengan tepat dan cepat gitu. Iya, benar. Oke. Kan ini udah Imapala itu termasuk UKM yang tua lah ya, dengan sejarah yang panjang. Tapi detik ini kalian masih ada ini nggak sih kayak kegelisahan atau yang membuat kalian kayak masih ada unek-unek yang perlu disampaikan, kalian pingin apa gitu? Boleh, mungkin Pak Tum. Pengennya ini dalam hal apa ini? Mungkin kalian ada keresahan enggak gitu? Kan di Imapala kayak, wih mental udah kuat gitu, tapi kalian masih ada keresahan nggak tentang kayak di UKM atau kayak gimana, kayak tentang apapun itu? Iya. Harapan juga bisa disampaikan. Kalau dari saya ya, untuk keinginan. Tapi sebelumnya harapan dulu sih, harapan saya itu dari saudara-saudara Imapala yang memang dari tahun 84 sampai sekarang itu bisa tetap solid, bisa tetap menjalin silaturahmi kekeluargaan. Contohnya kemarin kegiatan reuni akbar itu kan di mana dari angkatan pertama sampai angkatan 37 itu berkumpul jadi satu di situ. Itu benar-benar berasa sekali vibes untuk kekeluargaan silaturahmi itu sangat berasa. Jadi ya pastinya banyak yang meneteskan air mata lah, nggak mau berpisah gitu lah. Jadi benar saudara jauh yang rela jauh-jauh dari Lombok, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan lain-lain itu datang ke Malang hanya untuk Imapala. Sampai segitunya kekeluargaan begitu. Jadi mereka banyak yang izin untuk kerja dan lain-lain, meninggalkan kesibukannya untuk datang bertemu saudara di Imapala. Itu benar-benar kerasa sekali kekeluargaannya. Terus untuk keinginan dari Imapala sendiri ya, kalau melihat prestasi pasti sudah banyak, sudah banyak sekali. Tapi memang ada kendala di fasilitas pastinya. Jadi kemarin itu kan kita banyak mengikuti lomba panjat tebing. Latihannya di mana? Pastinya latihannya bisa di sini, bisa juga di kampus lain, dan lebih banyaknya di kampus lain karena memang fasilitasnya itu wall climbing itu mereka ada. Jadi di Imapala itu belum ada. Jadi yang kita punya hanya papan yang kecil di belakang sekretariat itu, mungkin sudah pernah lihat ya. Itu bouldering namanya, papan boulder yang kecil gitu. Jadi yang kita butuhkan itu
wall climbing yang bener-bener spesifikasinya untuk kompetisi. Jadi memang ada untuk yang perlombaan speed dan lead itu kita sebelumnya memang udah mengikuti kejuaraannya, lombanya. Tapi memang terkendala fasilitas mungkin kurang maksimal. Kayak gitu. Tapi untuk yang kejuaraan yang lain seperti olahraga arus deras, alhamdulillah sudah difasilitasi dan bisa kita gunakan sebaik mungkin dan pastinya untuk mengukir prestasi lagi. Dan mungkin untuk yang tidak membutuhkan fasilitas, contohnya lari, ya, pastinya kita gunakan kaki ya. Iya. Kak itu perlu kaki tambahan? Enggak ya, masih bersyukur dikasih kaki ya. Itu sih. Berarti di tengah apa ya? Mungkin yang fasilitas belum lengkap, untuk saat ini belum lengkap. Kita kan nggak tahu, barangkali kedepannya Unmer banyak rezeki lagi, terus difasilitasi biar makin mengukir ini prestasi. Karena di tengah keterbatasan fasilitas aja masih bisa berprestasi. Iya, betul. Kenceng banget loh aku lihat prestasi kalian ini. Itu apalagi kayak difasilitasi lagi pastinya akan lebih lagi nggak sih? Gitu. Nah, kegiatan kemarin terdekat ini reuni. Iya, reuni. Reuni itu kumpul semua dari angkatan 1 sampai 37. Itu pengalaman yang benar-benar berkesan banget buat kalian karena jauh-jauh untuk demi berkumpul dengan keluarga lagi. Pasti kan ada rasa kangen gitu kan ya. Betul. Terus kedepannya kegiatan terdekat mau ngapain nggak? Untuk yang terdekat ini besok, ya, dekat sekali nih. Besok. Iya sih. Besok itu ada pengarungan di Sungai Berantas. Besok, belum lusa. Jadi besok itu hanya untuk latihan Persiapannya. Ya, persiapan latihan untuk mendayung. Nah, jadi nanti di hari Minggu lusanya itu pengarungan. Pengarungan ini ngapain? Soalnya di kepala aku pengarungan dikarungin. Ini terjun langsung ke sungai. Yang memang sungainya arus deras, bukan yang flat seperti tambak itu, bukan ya. Jadi memang arus deras. Oke. Itu Terdekat itu ya? Iya. Oke, karena ini sebenarnya aku masih pingin ngobrol sama kalian, tapi mungkin ada berapa, nanti kita bagi segmen-segmennya ya. Kalau nanti horornya kan pasti ada. Tadi kan aku bahas tentang mistis ya. Kita merembet ke mistis. Nanti kita tenang aja, ada siaran jaga malam tiap hari Kamis jam 6 sampai jam 8. Nanti kita bisa lah ngobrol-ngobrol di situ. Nanti vibes-nya akan lebih horor lagi. Kayak gitu. Untuk yang lain-lain kita ada podcast lain, ada siaran-siaran lain, boleh nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut gitu. Nah, untuk closing statement. Jadi kalau dari saya untuk terutama untuk di Mapala atau secara umum organisasi ya, berorganisasi itu ya jangan cari kenyamanan di satu organisasi, tapi buatlah kenyamanan itu di organisasi. Wih, keren. Oke, dari Pak Tur. Ada ini kata-kata yang sangat memotivasi. Boleh. Untuk Imapal sendiri ya? Boleh. Dari Imapal mungkin. Yang tadi bahas tentang ini, yang maut aja dibuat. Itu kan. Ya. Oke, jadi itu benar-benar moto Imapala. Itu benar-benar jadi motivasi anak-anak Imapala untuk kegiatan di alam bebas. Jadi untuk ketika ada kegiatan yang bersangkutan dengan nyawa, itu motivasi moto itu selalu tertanam di dalam jiwa. Bukan di hati lagi, dalam jiwa wis. Jadi menjiwa ini mendarah daging benar. Jadi mungkin saya ucapkan dulu, terus nanti kita bisa bersama mengucapkannya ya. Yes. Moto Imapal itu, jadilah petualang sejati, maka kegairahan hidup di atas segala tragedi. Segigih mengubah maut menjadi suatu kenikmatan. Widih. Ditutup dengan closing statement dari Pak Tom. Ya, untuk ini jargon Imapala ya. Oke, boleh jargon dulu. Halo geng. Imapala. Hidup Imapala. Keren banget. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. 107.3 FM, the future is ours.